Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Lewat renungan berjalan bersama Tuhan yang bertemakan hidup bagi Tuhan, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 11 yang berbunyi demikian. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberkati kami dengan kesehatan, bahkan dengan firman-Mu pada pagi ini. Saat ini kami mau merenungkannya, berkatilah waktu ini Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Memasuki bulan Natal adalah momen yang terindah dan menyenangkan bagi kita anak-anak Tuhan, di mana kita menyambut Kristus Yesus anak Allah yang tunggal itu datang ke dalam dunia untuk menyatakan cinta kasih-Nya yang murni. Dia meninggalkan sorga yang indah, tempat yang penuh kemuliaan di mana ada kumpulan tentara malaikat yang senantiasa memuji dan menyembah Dia. Dia datang dan lahir dalam dunia ini dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa dari kebinasaan kekal. Yesus sudah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Sebagai orang yang sudah menerima kasih dan kebaikan Tuhan lewat firman Tuhan, mari kita bersama-sama juga merespon untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Bagaimana cara supaya kita dapat hidup untuk Tuhan? Pertama, Rasul Paulus dalam kitab 2 Timotius pasal 2 berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Jemaat Tuhan, agar kita dapat mempersembahkan hidup bagi Tuhan, kita memerlukan kekuatan dari kasih karunia Allah. Kristus memiliki kasih karunia yang tak terukur dalam dirinya sendiri, dan kasih karunia-Nya itu tidak Dia simpan untuk dirinya sendiri. Bagai waduk yang menjadi kosong mengalir aliran ke pipa-pipanya, demikianlah Kristus telah mengalirkan kasih karunia dari dirinya kepada kita anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 16 berbunyi demikian. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Seperti sebuah pohon yang menghasilkan buah-buah yang manis. Buah-buah yang manis itu tidak untuk bergantung di dahan saja, tapi untuk dipetik, diambil, dan dimakan oleh mereka yang membutuhkan. Demikian pula, supaya oleh kasih karunia kita bisa memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup kita bagi Tuhan, maka kita perlu mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dengan menyatakan kebaikan bagi sesama kita. Secara khusus di momen Natal ini, mari kita menjadi pembawa damai sejahtera bagi mereka yang susah dan sedang dalam pergumulan. Mari kita menguatkan mereka yang sedang lemah. Mari kita membawa sukacita Natal lewat kasih dan perhatian kepada mereka yang sepi dan tersendiri. Hal yang kedua, kita dipanggil untuk menjalani hidup sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Untuk hidup bagi Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup bagi Tuhan adalah panggilan yang sangat mulia. Karena kita tidak hanya diangkat sebagai anak-anak Allah, tetapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi prajurit-prajuritnya. Untuk dapat hidup bagi Tuhan, mari kita melihat siapa diri kita. Kita adalah prajurit Tuhan. Bagaimana dapat menjadi prajurit Tuhan yang tangguh? Kita harus rajin berdoa. Mari kita mengutamakan jam berdoa kita. Kita harus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita. Dan mari kita tetap hidup berfokus kepada komandan kita, yaitu Kristus Yesus. Kita fokus dengan segenap hati kita, maka kita bisa menjalani hidup bagi Tuhan, hidup menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan agar hidup kami dapat menjadi terang bagi sesama. Kami dapat juga hidup bagi Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan agar kami dapat hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.